Setelah Allah membentuk atau menciptakan alam raya kemudian menyirnakan, bagaimana nasib kita? Kita akan dicadangkan untuk hidup kembali di alam yang berbeda. Nah, sebelum kita membahas tentang proses berikutnya, proses alam ini, bahwa kita nanti akan tinggal di akhirat, kita akan dibangkitkan kembali dan dipindahkan dari alam dunia ini ke alam akhirat. Kita bahas dulu. Kita tidak langsung ke sana, tetapi kita istirahat dulu, ya, istirahat bagi yang baik. Ya. Kita menanti, makanya saya menyebutnya penantian. Menanti di suatu alam yang disebut alam barzakh. Alam barzakh itu alam di mana seluruh roh manusia yang pernah hidup akan dikumpulkan di sana, menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Setelah itu baru kita dipindahkan ke alam akhirat. Jadi yang disimpan atau yang ditaruh di alam barzakh itu roh kita, bukan badan kita. Badan kita ditanam di tanah dan hancur. Nah, karena secara lahiriah seseorang yang sudah meninggal itu ada di dalam kuburan, di dalam tanah, kita menyebut alam kubur. Rohnya tinggal di satu alam, suatu tempat yang namanya barzakh. Maka disebut alam barzakh. Jadi alam barzakh dan alam kubur itu berbarengan, fisiknya ada di kuburan, rohnya ada di barzakh. Karena tidak nyambung antara badan dan roh, berpisah, maka apa yang terjadi pada badan kita yang makin hari makin hancur itu tidak berpengaruh pada keadaan roh tadi. Sudah pisah. Oleh karena itu kita bahas, kalau kita misalnya menyebut alam kubur atau siksa kubur, sebenarnya yang tersiksa itu bukan badannya, tetapi rohnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin membangun atau menyetujui suatu konsensus di antara kita. Konsensusnya begini, bahwa alam barzakh adalah suatu alam atau lingkungan yang kita tidak bisa menembusnya. Manusia hanya bisa menembus ke sana kalau sudah meninggal. Dan kalau sudah meninggal, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka tidak akan ada seorang pun yang memasuki alam barzakh kemudian kembali ke dunia menceritakan kepada kita apa yang terjadi. Itu nggak bisa. Berarti kita tidak punya akses mengetahui persis apa yang terjadi di barzakh. Karena kita tidak mengetahui persis, tapi kita membutuhkan informasi mengenai itu, maka kita mengandalkan informasi itu dari sang penciptanya, yaitu Allah. Allah memberi informasi kepada kita melalui Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika memberi penjelasan kepada kita, ada ayat Al-Quran yang memberitahukan tentang kehidupan di sana, kemudian Rasulullah memberi penjelasan. Hanya itu yang bisa kita pegang. Oleh karena itu, saya akan membatasi diri. Saya akan membicarakan hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berani menambah, tidak berani mengurangi. Karena kalau saya menambah, udah itu berarti ngarang. Kalau mengurangi berarti informasinya kurang. Tapi lebih baik
informasi dari saya kurang daripada berlebihan. Oleh karena itu konsensus pertama ini adalah bahwa kalau nanti muncul ada pertanyaan, yang pertanyaan itu jawabannya saya belum mendapatkan di Al-Quran atau di hadis, saya lebih suka menjawabnya saya tidak tahu, karena saya tidak mau ngarang. Nah, dan dengan demikian berarti tidak bisa kehidupan di barzakh itu dibuktikan secara empiris. Jadi kalau ada orang yang mengakui kebenaran hanya yang bisa dibuktikan secara empiris, dia tidak akan bisa percaya tentang kehidupan di alam barzakh. Kalau dia tidak percaya, rugi sendiri. Karena dia membatasi pengetahuannya pada hal-hal yang kelihatan secara nyata, yang bisa diamati dengan indera. Di luar itu dia tidak mampu. Kita bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris asal informasinya datang dari Sang Pencipta sendiri, yang kemudian diteruskan kepada kita melalui utusannya Nabi Muhammad SAW, baik yang diwahyukan melalui Al-Quran maupun diwahyukan yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Jadi kita mengembangkan ilmu yang berdasarkan kutipan, ya, yang berdasarkan kutipan, bahasa Arabnya yang dinukil, ya, yang dinukil dari Allah dan Rasulnya, yang secara kajian agama seringkali disebut nas, an-nassu. Nas, ada statement yang datang dari Allah atau dari Rasulnya. Kalau tidak ada nas, kita batasi, gak usah deh, gak usah ngarang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak memegang konsensus yang dinyatakan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat ini menceritakan atau menyebutkan hidup itu apa, mati itu apa. Nah, kalau kita sudah berpegang pada ini, maka kalau nanti disebutkan kehidupan di alam barzakh, maka kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak sama dengan yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi yang namanya hidup dan mati itu adalah yang disebutkan di surat Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Bagaimana kamu kafir terhadap Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu nanti akan dimatikan dan dihidupkan kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan menghadap kepadanya. Jadi hidup adalah keadaan di mana badan kita dan roh kita bertemu. Ketika janin ada di dalam kandungan ibu, sebelum ada roh ditiupkan di situ, itu mati. Itu yang disebut wa kuntum amwatan. Kamu dulu mati. Karena janin yang belum dikasih roh itu belum hidup, masih mati. Lalu setelah kira-kira umur 100 atau 120 hari, ditiupkanlah roh pada bayi itu yang ada di dalam kandungan. Nah, pada saat itulah ada kehidupan, fa'ahyakum. Kemudian kita dilahirkan di luar kandungan, itu kita melanjutkan kehidupan. Jadi kehidupan dimulai di dalam kandungan. Sekarang ini, insya Allah kita semuanya ini hidup semua, ya, dengan bukti bahwa kita bisa memanfaatkan badan kita
dan ruh kita sekaligus. Kalau badan dan ruh itu tidak berkumpul, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya psikologis. Psikologis itu ya ada perilaku ruh, kita senang, sedih, kemudian kecewa dan sebagainya, itu adalah kelakuan dari ruh. Tapi itu berkaitan dengan badan kita. Kalau badan kita mengalami sesuatu, maka ruh kita akan terpengaruh. Misalnya badan kita terbentur sesuatu, kita merasakan sakit, nah yang merasakan itu ruhnya. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu. Bagi yang memperhatikan bahasa Arab, ketika Allah menyebut mati dan menghidupkan, mati memakai kuntum amwatan. Ini dulu sebelum masa lampau. Kemudian fa'ahyakum memakai kata kerja lampau. Kemudian Allah menghidupkan engkau menjadi hidup pada waktu lampau. Tsumma yumitukum, di sini memakai kata kerja akan datang, fi'il mudhari'. Karena akan datang berarti kita bisa menerjemahkan kemudian Allah akan mematikan engkau. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menggunakan kata kerja mudhari' lagi yang menunjukkan future. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali. Setelah itu, tsumma ilaihi turja'un, kalian akan dihadapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat tersebut, kita tercipta pertama kali dalam keadaan mati, lalu Allah menghidupkan kita sampai sekarang. Suatu saat ketika ajal tiba, Allah akan mematikan kita selama beberapa saat. Kita akan dimatikan selama beberapa saat, kemudian Allah akan menghidupkan kita kembali, yaitu pada hari kiamat. Kiamat itu dari kata qama yaqumu, artinya bangkit. Dari hari kiamat adalah hari kebangkitan. Jadi hidup kita dua kali, mati kita dua kali, sebagaimana disebutkan juga oleh Allah di surat Ghafir, surat 40 ayat 11 yang tidak saya cantumkan di situ. Orang-orang yang meninggal dunia kemudian ternyata mendapatkan bahwa mati itu benar dan siksaan di barzah itu benar adanya, dan nanti akan ada neraka, mereka akan menyesal sekali sehingga mereka ingin kembali. Qalu rabbana amattana tsanataini wa ahyaitana tsanataini. Tuhan, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bidzunubina, lalu kami mengenali dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan menuju keluar? Tentu tidak bisa. Sudah terlanjur di akhirat. Lalu posisi barzakh ini saya berikan ilustrasi supaya mudah saja. Ya. Kita dulu mati, hidup, mati, kemudian sebelum hidup kita berada di kotak yang kecil itu, yang namanya barzakh. Barzakh itu apa sih? Barzakh itu artinya sekat batasan. Jadi orang kalau sudah meninggal, rohnya itu akan dipindahkan oleh Allah ke barzakh. Di situ ada sekat, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maju maksud saya itu tidak bisa maju ke alam akhirat, mundur kembali ke alam dunia tidak bisa. Baik, tadi sudah kita sepakati yang namanya hidup adalah bertemunya roh dan badan. Kalau berpisah namanya mati. Ada yang serupa dengan itu. Ini diberikan oleh Allah sebagai contoh supaya kita mengetahui kira-kira seperti ini loh. Nah, Allah kan selalu memberikan contoh yang kecil untuk memahami sesuatu yang besar. Seperti yang pernah kita bahas, besok suatu saat bumi itu akan tidak stabil sehingga
bumi gonjang-ganjing secara global, secara menyeluruh. Itu gonjang-ganjingnya besar, dahsyat, seluruh lingkaran bumi itu. Kita diberi contoh gempa bumi. Dan besok karena bumi itu tidak stabil, goyang-goyang, maka air yang ada di laut itu juga akan tumpah. Kita sekarang diberi contoh tsunami yang kecil, kecil pun sudah mematikan. Nah, kematian ini Allah juga memberi contoh kepada kita bahkan setiap hari, supaya kita itu menyadari bahwa suatu saat kita itu akan mati seperti ini. Yaitu apa? Ketika kita tidur. Ketika seseorang tidur, rohnya itu sementara diambil. Kemudian setelah 1 jam atau 2 jam atau bahkan beberapa menit, kalau ada sesuatu yang mengganggu, roh itu akan kembali. Jadi berpisahnya roh dari badan kita pada waktu tidur itu bagaikan mati. Bagaikan mati. Ya. Coba perhatikan surat Az-Zumar ayat 42. Saya cantumkan di situ. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Saya ulang. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan individu-individu. Al-anfus jamak dari nafsun. Nafsun itu seseorang atau individu. Allah mewafatkan individu-individu ketika mati. Dan juga Allah mewafatkan individu-individu ketika belum mati, yaitu pada waktu tidur. Artinya ketika kita mati, roh dipisah dari badan. Dan ketika tidur, roh juga dipisah dari badan. Itulah sebabnya kalau orang tidurnya nyenyak, dia digoyang-goyang pun tidak merasa. Diraba, dia tidak merespon. Karena rohnya terpisah. Hanya bedanya, fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Allah memegang terus. Roh yang keluar dari badan itu dipegang terus, tidak dikembalikan lagi. Tapi untuk orang yang tidur, roh itu dikembalikan lagi. Ya. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Allah memegang atau hold. Ya. Allah itu menghold roh yang mati. Wa yursilul ukhra, dan tapi yang lain yang sedang tidur itu dilepaskan kembali ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah pelajaran bahwa suatu saat kita akan mati seperti itu, dan kalau kita mati kita tidak tahu tidak bisa menghitung jam. Tahu-tahu sudah bangkit lagi. Kita kalau tidur tahu-tahu sudah bangun, aku tidur tadi 5 jam dan sebagainya. Supaya kita berpikir, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi menurut ayat ini, ketika seseorang tidur, rohnya diambil untuk sementara waktu dan dikembalikan lagi agar bisa terjaga. Tapi jika dia mati, rohnya diambil dan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang bersekat, bagaikan ruangan. Ya, karena bersekat maka bagaikan ruangan. Nah, terjemahan kata sekat dalam bahasa Arab itu barzakh. Semua roh dari manusia yang telah mati akan tetap tinggal di barzakh tersebut sampai dengan hari kiamat atau hari kebangkitan. Mereka belum bisa maju ke alam akhirat yang memiliki dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda dengan alam dunia. Dengan demikian, barzakh bisa dianggap sebagai tempat penantian bagi roh yang sudah berpisah dengan badannya, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Mereka juga tidak bisa kembali ke alam dunia, meskipun mereka
yang merasakan kesengsaraan di sana ingin kembali. Jadi di alam barzakh ada yang merasakan nikmat, ada yang merasakan sengsara. Yang merasakan sengsara ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa melakukan kebaikan. Coba kita perhatikan surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika kematian datang, maka orang yang tidak banyak amalnya atau banyak dosanya mengatakan, Rabbi irji'un, Tuhan kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku bisa berbuat yang baik yang aku telah tinggalkan, yang aku tidak lakukan. Kalla, tidak demikian. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dia mengatakan itu memang wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari kiamat. Apa ini? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini artinya roh itu ketika sudah ada di barzakh tidak bisa kembali lagi ke dunia. Juga belum bisa maju ke akhirat. Kalau belum bisa kembali, kalau tidak bisa kembali ke dunia, berarti tidak ada reinkarnasi. Jadi ayat ini sekaligus membantah anggapan orang-orang bahwa ada reinkarnasi. Kalau ada reinkarnasi berarti roh itu setelah ada di barzakh bisa kembali ke dunia. Nggak mungkin. Apalagi dikatakan kembali di dunia dalam bentuk yang berbeda. Ya, ada teman saya yang seorang wartawan yang di agamanya lain, bukan Islam. Dia ditugaskan ke daerah yang penduduknya itu mayoritas agamanya berbeda, bukan Islam, bukan Kristen. Lalu dia cerita, lucu katanya dia. Ada ada seorang anak melempari anjing karena anjing mendekat, terus diusir, datang lagi, diusir, datang lagi, dilempari batu. Terus ada orang tua yang lewat, jangan lempar-lempar anjing, siapa tahu itu kakekmu. Karena di sana ada kepercayaan bahwa roh itu bisa kembali lagi ke dunia, masuk ke dalam makhluk yang lain, bisa juga masuk ke dalam anjing. Nah, dalam Islam tidak ada. Ya. Dalilnya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Waraihim itu ada yang menerjemahkan di depan mereka, dan di belakang mereka. Jadi artinya di depan dan di belakang mereka itu ada batasan sampai hari kiamat. Nah, jadi semua roh yang ada di barzakh tidak mungkin kembali lagi ke dunia dan belum bisa masuk ke akhirat. Ini membuktikan lagi ya, bukti bahwa nggak ada secara empiris bahwa orang yang mati kembali. Ayat lain yang menunjukkan itu, mengukuhkan itu bisa kita lihat di surat Yasin ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak orang yang sudah meninggal di generasi-generasi sebelum mereka dan mereka tidak kembali lagi ke dunia. Jadi tidak mungkin kembali. Bagaimana kalau ada cerita bahwa ada seseorang sudah meninggal, misalnya kecelakaan, kemudian dia datang ke rumah, ketuk-ketuk atau mondar-mandir di halaman rumah, pakai baju yang persis bajunya dia, wajahnya persis. Kalau kita melihat dua ayat ini tadi, tidak mungkin itu rohnya orang yang meninggal. Lalu siapa itu? Itu jin. Setiap orang kan ditemani oleh jin. Nah, jin ini menemani kita dalam waktu yang lama. Kecuali kalau orang itu perilakunya berubah. Maksud saya begini, kalau seseorang itu jahat,
maka jin yang jahat yang akan menemani dia. Kalau seseorang itu soleh, maka jin yang soleh yang menemani dia. Karena kalau jin yang soleh, kalau ada orang yang suka sholat tahajud, dia ingin bergabung ketika sholat tahajud. Maka kalau saya tadi mengatakan berganti atau pindah, itu kalau ada seseorang yang semula jahat, kemudian tobat menjadi orang yang soleh, maka jin yang jahat akan pergi diganti oleh jin yang baik. Jin yang menemani seseorang itu namanya qarin. Jadi bukan reinkarnasi, tetapi itu qarin, jin yang menemaninya. Ya. Ayat-ayat tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa roh yang sudah masuk ke alam barzah tidak bisa bersatu kembali dengan badannya sendiri. Nggak bisa. Yang sudah mati dan mengalami proses kehancuran. Tentu kalau saya mengatakan begini, itu bisa juga ada perkecualian. Karena Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu, itu seringkali ada perkecualian. Contohnya, api itu membakar. Tetapi Allah bisa membuat perkecualian. Terhadap Nabi Ibrahim, api itu tidak membakar. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti itu, bahwa biasanya manusia itu lahir kalau ada pertemuan antara sel sperma dan ovum. Ada suami dan istri. Artinya anak akan lahir bila ada bapak dan ibu. Tetapi Allah membuat perkecualian, Nabi Isa tanpa bapak bisa, gitu. Ya. Roh itu pun juga bisa tidak bisa bergabung ke dalam badan orang lain atau binatang. Dengan perpisahan itu, roh lalu tinggal di barzah, sedangkan badannya tinggal di kuburan. Ketika kita menyebut alam barzah, kita sedang membahas alam roh. Dan ketika kita menyebut alam kubur, kita sedang membahas tempat jasadnya ditanam. Dengan pemahaman ini kita juga bisa kita menganggap tidak jadi masalah apakah tulang berulang seorang mayit itu akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau kuburan misalnya akan dibangun seperti jalan Surya apa yang melintas di Kampung Melayu itu, antara Kampung Melayu dengan Rasuna Said, itu kan dulunya kuburan. Kuburannya itu si tulang berulangnya dipindahkan, nggak masalah. Ya. Atau misalnya ditumpangi dari kuburan yang lama, dari kuburan kakek, kemudian digali lagi, ditumpangi kuburan cucunya, nggak masalah. Ya. Dengan pemahaman ini pula kita bisa mengerti bahwa yang dimaksud dengan siksaan alam kubur adalah siksaan di alam barzakh. Karena yang bisa merasakan itu rohnya. Yang bisa merasakan kenikmatan atau kesengsaraan adalah roh. Kenikmatan apa itu? Ya kenikmatan yang emosional. Karena apa? Emosi itu bagian dari roh. Saya tadi mengatakan ada perasaan takut, senang, gembira, dan sebagainya. Itu rohnya. Roh yang nempel di badan kita. Ya, kalau komputer itu ibaratnya badan kita itu hardware, rohnya itu software. Nah, yang bisa merasakan itu rohnya. Maka kita bisa mengerti bahwa ketika para ulama berbicara mengenai siksa kubur, mereka selalu merujuk kepada ayat 45 dan 46 dari surat Ghafir. Dan Rasulullah juga sejak ayat ini turun, Rasulullah sering menyebut siksa kubur. Ya, saya ulang, surat Ghafir, surat 40, ayatnya 45 dan 46. Ayat itu menceritakan tentang siksa kubur yang amat buruk bagi Fir'aun dan para pendukungnya. Apa itu siksaannya? Rasa ketakutan, rasa horor yang tidak ada henti-hentinya. Karena setiap hari, sepanjang siang malam, api neraka tempat tinggal mereka kelak ditampakkan di hadapan mereka. Sehingga perasaan mereka penuh dengan ketakutan. Nah, ini
yang kalau kita menonton videonya Pak Quraish Shihab, beliau menyebutkan bahwa alam barzah itu bagaikan suatu tempat yang dindingnya itu semacam kaca transparan, karena orang-orang roh yang ada di barzah bisa melihat ke depan, yaitu tempat mereka akan tinggal. Kalau orang soleh, dia akan melihat surga. Tapi orang yang banyak berbuat dosa, tempatnya neraka. Fir'aun itu dosanya besar sekali karena dia mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, maka dia melihat neraka itu yang begitu ganas apinya siang malam. Nah, apakah itu kaca apa tidak? Ini berarti penafsiran Pak Quraish, ya, supaya memberikan kita gambaran yang gampang. Di belakangnya itu sekatnya itu juga kaca. Karena apa? Orang yang ada di alam barzah bisa melihat orang yang di dunia. Bisa melihat tentu dengan keterbatasan tertentu, ya. Nanti akan kita perhatikan hadis yang menceritakan tentang itu. Ini tentang siksaan Fir'aun. Wa haqa bi ahli fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab, siksaan yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, mereka akan dikatakan oleh para malaikat utusan Allah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Jadi siksaan yang real berupa badan mereka dibakar di neraka, itu besok setelah terjadi kiamat. Tapi ketika di alam barzah, siksaannya berupa melihat tempat itu. Tentu isinya ketakutan. Nah, orang yang ketakutan itu akan tersiksa. Itulah siksa kubur. Sejak diturunkannya ayat-ayat ini, Rasulullah sering menyebut tentang keadaan orang-orang yang telah ada di kuburan. Misalnya, Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia dan dikubur akan didatangi oleh dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Dua malaikat itu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Orang yang meninggal dalam keadaan iman dan telah beramal baik, merasa hidupnya akan orang yang beriman dan beramal baik di masa hidupnya, dia akan terhibur dengan melihat indahnya surga, tempat tinggal mereka kelak setelah hari kiamat. Nah, misalnya Rasulullah mengatakan, dikutip oleh Anas bin Malik, hadis yang saya cantumkan di situ, saya potong bagian akhir, ya, bagian depannya saya bacakan. Al-abdu idza wudi'a fi qabrih, ketika seseorang itu ditaruh di kuburannya, wa tuwalli wa dhahaba ashabuhu, wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu, kemudian saudara-saudaranya, teman-temannya pada meninggalkan kuburan itu, hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, mayit itu akan mendengar derap sandal mereka, derap kaki mereka. Berarti mereka bisa mendengar apa yang terjadi di dunia. Saat itu atahu malakani fa'aqadahu fayaqulan, datanglah dua orang malaikat, lalu dua malaikat itu mendudukkan mayit itu. Fayaqulan, maka dua malaikat itu mengatakan, kamu kenal orang ini enggak? Ditunjukkan ilustrasi atau gambar
Nabi Muhammad SAW. Bentuk gambarnya kita tidak tahu persis ya, tapi apakah itu seperti video atau apa, tapi ditunjukkan kepada si mayit itu. Kamu kenal orang ini nggak? Kalau orang yang beriman, dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku menyaksikan orang ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian dua malaikat mengatakan, unzur ila maq'adika minan nar. Lihat, kamu sudah punya tempat tinggal di neraka itu. Jadi sudah ada reservasi, sudah di-reserve tempat di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah sudah mengganti tempat tinggalmu di neraka itu dengan tempat tinggal di surga. Jadi sebenarnya kamu sudah dicadangkan di neraka, tapi Allah mengganti kamu di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Lalu Rasulullah bercerita kepada para sahabat, mayit ini, orang yang sudah meninggal ini, rohnya melihat dua tempat tadi. Oh, aku tadinya dicadangkan di neraka, sekarang aku diganti dengan tempat di surga. Ini kan sesuatu hiburan, ya? Sesuatu yang menghibur. Selamat, aku tidak jadi masuk neraka, aku jadinya di surga. Kalau di neraka begitu sengsara, di surga begitu indahnya. Perbandingan ini memberikan rasa kenikmatan, memberikan keindahan. Ya. Seperti kalau kita ini lagi sehat, tidak pernah sakit, kita itu tidak bisa merasakan indahnya sehat. Tapi kalau kita merasakan sakit, kemudian kita sembuh kembali, kita itu merasakan, wah betapa indah ya kalau sehat semacam ini. Begitu. Nah, kalau kita ingat dua-duanya, maka kita bisa menikmati kesehatan itu dengan lebih baik daripada orang yang tidak membandingkannya. Ya, di hadis tersebut tersurat adanya informasi dari Rasulullah yang tentu pasti benar, bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia bisa mendengar suara dari pergerakan manusia yang masih hidup, termasuk suara gerak langkah sandal. Bahwa mereka yang sudah mati bisa mendengar percakapan orang yang masih hidup lebih jelas, bisa dijelaskan di dalam hadis yang saya kutip berikut ini. Ini saya mengutipnya sebagian saja yang menurut saya lebih to the point. Tapi saya ceritakan kalimat sebelumnya supaya menjadi lebih jelas. Anas bin Malik bercerita bahwa setelah perang Badar, Rasulullah SAW itu berjalan melihat orang-orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di kalangan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy yang menyerbu ke Madinah ingin memerangi Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, maka mereka mengajak perang. Lalu Rasulullah berhenti di lingkungan mayat-mayat orang Quraisy. Beliau mengatakan, bi'sa asyiratun Nabi. Betapa buruk kalian ini menjadi temannya seorang Nabi. Kalian punya Nabi, tetapi kalian mendustakannya. Padahal orang lain mengakui kebenaranku sebagai Nabi. Dan betapa buruk kalian itu mempunyai seorang Nabi. Kalian menghina dan memusuhinya, padahal orang lain menolong dan melindunginya. Kalian punya Nabi, malah kalian usir orang lain melindungi aku. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat masukkan ke sumur sana. Perang Badar itu disebut Badar karena daerah itu disebut Badar. Di Badar itu ada beberapa sumur. Sumur ada yang kering, ada yang berair. Nah, yang kering itu tidak dipakai lagi.
Lalu Rasulullah menyuruh itu bawa ke sumur sana. Setelah dikubur, sahabat dimasukkan sumur, Rasulullah berbicara kepada mereka, memanggil nama lagi. Ya Utbah ibnu Rabi'ah, ya Syaibah ibnu Rabi'ah, ya Umayyah ibnu Khalaf, ya Aba Jahal bin Hisham, ya Fulan, ya Fulan. Jadi Rasulullah memanggil mereka dengan nama. Lalu Rasulullah bertanya, Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Hai orang-orang Quraisy yang disebut namanya tadi, apakah kalian mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Aku sudah mendapatkan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanku. Lalu Umar bin Khattab bertanya, Ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jawwafu? Kenapa Rasulullah engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah membusuk? Dalam proses membusuk karena waktu itu sudah 3 hari. Ya. Setelah perang, Rasulullah tidak segera kembali ke Madinah, tapi Rasulullah mengajak mereka tetap tinggal di padang pasir di Badar itu, untuk meyakinkan bahwa musuh kembali ke Mekah tidak lagi menyerbu ke Madinah. Cuma Rasulullah mengutus seseorang untuk memberitahu kepada penduduk Madinah bahwa pasukan muslimin sudah menang, biar mereka tenang. Nah, setelah 3 hari itu mereka dalam proses membusuk. Umar bertanya, kenapa engkau berbicara dengan orang-orang yang sedang membusuk? Dan Umar mengutip satu ayat 80 dari surat An-Naml, surat 27. Umar mengatakan, Rasulullah, bukankah Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin? Sungguh engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang sudah mati, dan engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang tuli kalau mereka berpaling darimu. Ini ayat ini penting karena apa? Ada sahabat kita yang bertanya, kenapa sih informasi mengenai alam barzah itu simpang siur? Katanya orang yang sudah mati tidak bisa mendengar orang-orang yang masih hidup. Tapi ada cerita juga mereka mendengar. Nah, komentar saya, orang yang mengatakan, yang mengutip ayat ini itu salah kutip. Dia seperti Umar. Umar mengatakan, bukankah Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta? Kamu tidak bisa membuat orang mati mendengar. Lalu terus orang itu mengatakan, ini ayat ini menunjukkan bahwa tidak bisa mendengar. Saya mengatakan salah kutip dan salah memahami. Buktinya apa? Rasulullah menjawabnya kata-kata Umar itu dengan ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'a. Demi Allah yang menguasai diriku, kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Saya ulang, kalian tidak lebih mendengar, lebih bisa mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Artinya, setidak-tidaknya mereka bisa mendengar seperti kita yang hidup ini, atau bahkan bisa lebih tajam pendengarannya. Lebih tajam pendengarannya itu diperkuat di satu ayat di surat Toha, surat Maryam. Asmi' bi wa absir yauma ya'tunana. Betapa tajam penglihatan dan pendengaran mereka pada waktu mereka menghadap. Nah, tapi ayat itu ketika hari kiamat. Yang dikatakan Rasulullah ini sebelum kiamat, yaitu di
alam barzakh. Jadi setidak-tidaknya mereka itu mendengar seperti kita mendengar. Ghaira annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab apa yang saya ucapkan. Jadi mereka mendengar tapi tidak bisa merespon. Ya, mendengar tapi tidak bisa merespon. Bagaimana dengan hubungannya dengan ayat ini tadi? Pemahamannya yang kurang pas. Kalimatnya coba. Innaka, ini aji di slide berikutnya. Ya ini. Innaka la tusmi'ul mauta. Sungguh engkau tidak bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Ya jelas dong, Nabi Muhammad itu kan manusia, tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Yang bisa membuat orang mati mendengar itu Allah. Tapi Nabi Muhammad nggak bisa, dia manusia bukan Tuhan. Nah, jadi bukan berarti dia tidak, mayat itu tidak bisa mendengar. Bisa mendengar, yang membuat Allah. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa membuat mereka menjadi mendengar. Wala tusmi'us summa du'a. Kamu juga tidak bisa membuat orang yang tuli mendengar panggilan. Dipanggil-panggil ya nggak dengar. Nggak apa, kamu tidak bisa membuat mereka mendengar. Nah, ada satu kata kunci di sini. Idza wallau mudbirin, ketika mereka berpaling membelakangimu. Ini berarti ayat ini kata kias. Kata kias, kalau orang itu memang mengingkari Allah, mereka akan bandel. Kamu kasih nasihat ya tidak ada gunanya. Seperti orang tuli. Kamu kasih nasihat yang nggak ada gunanya, seperti orang mati. Jadi orang yang kafir itu artinya mengingkari Allah, itu dinasehati tidak akan mempan. Karena tidak akan mempan, sama dengan orang tuli dan sama dengan orang mati. Maka kalau kita orang mukmin, kita harus selalu waspada. Kalau kita mendengar informasi, kita olah benar atau salah. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ikuti. Ya, menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Barra bin Azib, roh orang mukmin yang menjadi calon penghuni surga itu akan beristirahat dengan permadani dari surga, merasakan kesegaran udara surga, dan juga mencium bau harumnya surga, dan melihat indahnya taman-taman di surga. Rasulullah bercerita tentang mukmin yang bisa menjawab malaikat dua tadi, menjawab dengan benar. Setelah mengatakan bahwa itu hamba dan utusan Allah itu. Lalu fayunadi munadin minas sama. Lalu ada malaikat yang memanggil-manggil dari langit. An qad sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah. Ada suara dari langit yang mengatakan, hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari surga, bukakanlah baginya pintu surga, berilah ia pakaian dari surga. Kemudian Rasulullah bersabda, lalu sampailah padanya kesegaran dan kewangian surga, dan kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Ya, kuburan ini berarti tempat dia di alam barzah. Itu nasibnya orang mukmin. Sedang orang kafir dan orang munafik nasibnya sama. Mereka akan mengalami pemukulan dari malaikat dan diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Tadi Fir'aun itu ayatnya menunjukkan bahwa mereka melihat neraka tempat tinggal mereka kelak. Itu ayat Quran. Hadis juga memperkuat itu. Rasulullah melanjutkan hadisnya yang tadi. Hadisnya tadi panjang, saya potong ambil sebagian-sebagian. Wa ammal kafiru awil munafiq
Adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqulu la ajri, ketika ditunjukkan gambarnya Nabi Muhammad SAW, wah aku nggak tahu, nggak kenal itu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Kata orang sih itu Muhammad, kata orang, tapi aku nggak tahu. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Oh, kamu nggak kenal ya, kamu nggak mengikuti dia ya. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu dia dikepuk pakai kebukan dari besi. Darbatan baina udhunai, satu pukulan di antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Karena dipukul lalu dia berteriak sampai orang makhluk-makhluk yang di sekitarnya itu mendengar, kecuali manusia dan jin. Siapa itu yang mendengar? Binatang-binatang itu yang ada di dekat situ pada mendengar. Hanya manusia dan jin yang tidak mendengar. Roh kok bisa dipukul? Roh itu kan dibuat dari cahaya. Yang memukul malaikat, malaikat juga dibuat dari cahaya. Maka alat pemukulnya itu ya serupa dengan itu. Dan rasa kesakitannya juga bisa dirasakan karena materinya sama. Nah, terhadap saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia dan telah dikubur, kita mesti berhati-hati dalam berperilaku. Karena tindakan kita yang masih hidup bisa mempengaruhi kesengsaraan dan kenikmatan mereka di alam barzakh. Misalnya, kalau ada orang yang ketika melihat saudaranya meninggal, lalu dia merintih, menjerit-jerit, meratapi kematian itu, maka orang yang mati itu akan disiksa, akan ditambahi siksaan di alam barzakh. Rasulullah mengatakan, man niha alaihi udziba bima niha alaihi. Orang yang diratapi akan disiksa dikarenakan ratapan orang ini. Hadis ini bisa dibaca di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu yang kita sering baca, itu diulas oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menerangkan bahwa mayit yang disiksa di alam barzakh gara-gara rintihan ratapan orang yang masih hidup adalah orang yang ketika masih hidupnya berpesan bahwa nanti kalau aku mati kamu meratapi aku ya. Nah, kalau orang itu berpesan, maka begitu ada orang meratap, dia akan disiksa. Tapi kalau dia tidak pernah berpesan, bahkan melarang orang meratapinya, terus ada orang yang datang ke kuburannya meratapi, dia tidak akan disiksa. Ya. Kalau memang setiap orang meratap dia disiksa, nanti kalau ada orang jahat, wah biar dia disiksa, kita nangis saja di situ. Enggak, yang disiksa itu hanya orang yang berpesan, karena orang yang berpesan itu akan mendapatkan siksaan dari pesanannya tadi. Nah, sebagaimana kita ketahui di antara kita ini kan ada yang punya tradisi, kalau ada seseorang yang meninggal, kemudian ada orang-orang yang dibayar disuruh meratapi mayatnya. Nah, itu orang-orang semacam itu justru akan mendapatkan siksaan. Nah, sebaliknya, bisa nggak orang yang hidup itu meringankan siksaan orang yang tinggal di barzakh? Bisa nggak orang yang hidup itu menambah kenikmatan orang yang nikmat hidupnya di barzakh? Bisa. Ya, doa orang yang masih hidup bisa meringankan siksa orang yang sedang dalam penantiannya di barzakh. Dalilnya Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, pernah berjalan melewati ada dua kuburan. Dua kuburan artinya kuburan untuk dua orang. Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang ini sedang disiksa. Disiksa bukan karena dosa besar, disiksa karena dosa kecil aja. Yang satu disiksa karena seringkali dia pipis tapi tidak mau menutupi diri.
tidak mau menutup auratnya. Ya, kita seringkali melihat di pinggir jalan suka orang berhenti naik mobil terus turun pipis begitu aja, auratnya kelihatan orang. Nah, itu di alam barzah dia akan mendapatkan siksaan. Yang satu lagi disiksa karena dia suka memfitnah orang, diberitakan berkata buruk. Hati-hati, kita jangan ikut-ikut memfitnah. Sekarang ini banyak sekali fitnah dilontarkan untuk orang-orang yang tidak diinginkan menjadi penguasa yang akan datang. Jadi orang-orang itu dijelek-jelekin, difitnah, macam-macam deh. Orang semacam itu nanti akan tersiksa di alam barzah. Kita jangan ikut-ikutan. Naudzubillah, ya udah itu biar dirasakan sendiri. Kita nggak usah balas, karena kalau kita balas dengan memfitnah, kita kena lagi. Ya, biarkan saja. Tsumma akhadha jaridatan rutbah, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua, lalu masing-masing ditaruh di kuburan dua orang tadi. Terus Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Rasulullah menjawab, barangkali pelepah ini akan meringankan siksaan dua orang ini selama pelepah ini masih basah. Nah, ini berarti perilaku orang yang hidup bisa meringankan siksaan orang dikubur. Itu sederhana sekali. Yang lebih bagus lagi kalau kita ingin mendapatkan keringanan, itu hadis yang sangat populer. Ya. Ada doa orang lain bisa meringankan kita, atau kita berbuat bersedekah yang sedekahnya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Selama sedekah itu dimanfaatkan orang lain, maka kita akan dapat kiriman pahala dan sekaligus meringankan siksaan di barzah kalau tersiksa. Kalau di barzah itu kita mendapatkan kenikmatan, maka kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Dan satu lagi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau mendapatkan ilmu yang baik, jangan kita simpen, kita bagi, kita share kepada orang lain. Nggak usah bilang misalnya, bagi dong ilmunya, cepet dulu, nggak usah begitu. Udah, kita tahu apa yang kita yakin bahwa itu benar, kita bagi, kita share. Nggak usah peduli bayaranku besok di akhirat, plus di alam barzah. Ya, hadisnya populer, idza matal insan, ada versi lain, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal dunia, maka amalnya putus kecuali tiga, yaitu amal sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, jadi kita perbanyak tiga hal ini supaya bisa menambah pahala bagi kita. Kalau di ilmu manajemen itu kan kita mendapatkan penghasilan itu tidak harus dari tangan kita. Kita bisa mendelegasikan atau bisa menugasi orang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, kemudian keuntungannya kita peroleh, dia kita gaji dan kita mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, kita untuk akhirat kita nugasi orang lain. Nugasinya gimana? Kita kasih ilmu, kita ajari dia bagaimana cara sholat. Terus dia sholat, setiap kali sholat dia sholat, kita dapat pahala. Kita ajari, kamu fatihahnya dibagusin dong, aku ajarin. Asalnya bacanya salah-salah, kita ajari. Terus setiap hari, setiap dia sholat, dia baca fatihah, kita dapat bagian. Jadi kita bisa mendapatkan tambahan pahala melalui orang lain dengan cara kita ngajari atau menugasi. Ya. Menugasi itu dalam tanda kutip ya. Kalau kita ajari dengan kebaikan, kemudian dia melakukannya, gitu kan seolah-olah kita menugasi. Dan kita mendapatkan pahalanya. Nah, dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah
untuk memohon agar kita dibebaskan dari siksa barzakh, siksa kubur. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ini seringkali dan biasanya kita baca di tahiyat akhir. Setelah baca syahadat dan sholawat, kita membaca ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah atau kekacauan dalam kehidupan dan kematian, dan dari kekacauan yang diakibatkan oleh Dajjal. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ringkasannya adalah bahwa manusia 2 kali mati dan 2 kali hidup. Barzakh adalah tempat dan waktu menunggu masa kebangkitan setelah mati. Tidak ada reinkarnasi karena orang mati tidak bisa kembali ke dunia. Di barzakh, ruh melihat tempatnya di surga atau neraka. Dan rintihan seseorang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu akan menambah siksaan bagi orang yang di barzakh. Sedangkan doa, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat itu mengurangi siksaan dan menambah kenikmatan orang yang tinggal di barzakh. Anjuran berdoa, Rasulullah menganjurkan kita berdoa untuk memohon perlindungan dari siksa kubur. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam berpegang teguh pada keimanan dan berperilaku yang soleh, sehingga kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin.